Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawi sidqi wal wafa, wa man sara ala nahjihi wa bittiba'i hadyihi iktafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan keimanan. Dan keimanan ini Allah berikan kepada kita sebagai hadiah, sebagai hidayah, dan sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Dan Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dengan sebuah tugas suci, yaitu Siam Ramadan. Dan Allah pilihkan untuk kita waktu Siam Ramadan ini adalah di bulan suci, yaitu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Al-Qur'an ini dengan tujuan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia semuanya. Dan Al-Qur'an menjelaskan bagian-bagian petunjuk dari Al-Quran itu, dan juga menjelaskan pembeda-pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Masya Allah. Masya Allah muslimin wal muslimat, yarhamukumullah. Ayat yang tadi saya baca dalam muqaddimah adalah surah Al-Isra ayat 81. Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi syifa, kesembuhan, wa rahmah, dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan sebagai syifa, bukan sebagai dawa. Allah sampaikan bukan dawa, tapi syifa, kesembuhan. Kalau obat, orang minum obat bisa sembuh, bisa tidak. Tetapi kalau Al-Qur'anul Karim sebagai syifa, jelas sembuh. Ya. Kesembuhannya adalah sebuah kepastian. Sembuh dari penyakit-penyakit hati, dan juga sembuh dari penyakit-penyakit secara fisik. Masya Allah. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Maka bagaimana kita memperbaiki tekad kita untuk senantiasa berinteraksi bersama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka Al-Qur'an yang suci ini diturunkan di bulan suci. Maka dikenal sebagai Syahrul Qur'an, bulan turunnya Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, di antara tadi surah Al-Baqarah ayat 185, dan juga surah Ad-Dukhan, surah Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Masya Allah. Malam kemuliaan, itulah malam Al-Qadar yang dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Nah, bagaimanakah Al-Qur'anul Karim ketika kita membacanya? Apa pengaruhnya? Masya Allah. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, secara otomatis mengeluarkan suara dengan melalui makharijul huruf. Titik-titik keluarnya huruf ini, jalan keluarnya huruf ini, jelas. Setelah kita tarik napas, kita mengeluarkan secara perlahan-lahan dengan suara yang teratur, dengan irama yang teratur, dengan irama rohani. Maka ini sangat memberikan pengaruh kesehatan yang luar biasa. Banyak saudara kita yang terdampak COVID-19, saya anjurkan baca Ayatul Kursi, dikeraskan. Masya Allah. Yang tadinya saturasinya itu 94 atau di bawahnya, begitu membaca Ayatul Kursi naik 95, 96, 97 sampai 99. Masya Allah. Diulang-ulang membaca Ayatul Kursi, otomatis memberikan syifa kesembuhan. Masya Allah. Ya. Maka oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam setiap malam Ramadan untuk tadarus Al-Quran bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa bulan diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan, tetapi juga sekaligus bulan pembacaan kembali Al-Quran oleh malaikat Jibril di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para sahabat senantiasa banyak membaca Al-Quran di malam hari mereka ataupun di siang hari mereka. Bahkan seorang imam besar, dia adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau meninggalkan aktivitas mengajarnya. Mengajar hadis, mengajar Al-Quran, mengajar ilmu bahasa Arab dan sebagainya, ditinggalkan selama Ramadan untuk membaca Al-Quran. Maka beliau bisa khatam Al-Quran malam satu kali, siang satu kali. Jadi 1 bulan, kalau 30 hari bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Ini Masya Allah, luar biasa. Maka Syahrul Quran adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, dan juga sekaligus Syahrul Tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Qiyamul Lail dengan membaca Al-Quran yang panjang-panjang bacaannya. Masya Allah, ini luar biasa. Maka pengaruh kesehatan jelas. Nabi SAW menyampaikan, Inna syaitana yaqitu fi qafa ahadikum fil laili thalatha uqad. Sesungguhnya syaitan setiap malam itu berusaha mengikat di tengkuk seseorang di antaramu 3 kali ikatan. Kullama aqada uqdatan qala 'alaika lailun tawilun farqud. Setiap kali syaitan mengikat satu ikatan, dibacakan mantra-mantranya, malam ini malam panjang, tidurlah nyenyak. Ya. Fa idza stayqadha, ketika seorang mukmin itu bangun, wa dzakarallah, dia mengingat asma Allah, in halat uqdatun, satu ikatan lepas. Wa in tawaddaa in halat uqdatun, apabila dia berwudu, satu ikatan lepas lagi. Wa in qama, kalau dia qiyamul lail, salat malam dengan membaca Al-Quran, in halat uqdatun, lepaslah satu ikatan lagi. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka pagi harinya dia nasyitan, energik. Ya, fisiknya giat, energik, thayyiban nafsi, jiwanya bersih. Maka qiyamul lail dengan membaca Al-Quran yang panjang ini memberikan pengaruh kesehatan jasmani dan juga kesehatan secara rohani. Masya Allah. Urusannya adalah melawan gangguan setan. Ini yang mendatangkan kesehatan rohani dan jasmani kita. Dengan qiyamul lail, sehat jasmani kita dan juga sekaligus rohani kita. Setannya nyingkir.
ikatan-ikatan setan tuh, belenggu-belenggu setan lepas semuanya. Ini luar biasa. Dan yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qiyamul lail dengan membaca Al-Quran, ya otomatis memberikan pengaruh kesehatan yang luar biasa. Banyak pasien-pasien saya yang saya ruqyah karena jiwanya labil, jiwanya mudah putus asa, emosinya susah dikendalikan, suka berantem, cekcok dan sebagainya dengan keluarganya, program qiyamul lail keluarga. Masya Allah. Semuanya melaksanakan qiyamul lail. Apalagi bisa melakukan qiyamul lail dalam waktu yang panjang. Masya Allah. Saya tawarkan ya qiyamul lail bersama saya. Masya Allah. 1 juz boleh, ayo. Nah, insya Allah seluruh masalah-masalah pribadi, emosi, egois itu akan Allah bersihkan. Kenapa? Jaminannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Keluarga yang sering cekcok, sering berantem dengan qiyamul lail, wah jadi akur ya, Masya Allah. Makan biasanya pada berantem, makan malah merasakan nikmatnya makan, gitu ya. Biasanya makan sibuk dengan HP-nya masing-masing, sekarang mulai ada kedekatan keluarga. Inilah Al-Quran sebagai syifa, kesehatan, kesembuhan, rohani dan jasmani, warohmah dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Maka bulan Ramadan ini kita harus istimewakan perhatian kita kepada Al-Quran Karim. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam mengistimewakan Al-Quran, kita akan diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena firman Allah ini sudah istimewa, ya. Maka kalau kita mengistimewakan, kita yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita telah memuliakan kalamullah. Nabi SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Ucapan manusia, kalau kita pelajari ya biasa-biasa saja. Mungkin memberikan pengaruh ilmu. Tetapi kalau kalamullah, firman Allah, ketika kita membaca, meskipun nggak paham, itu kita udah dapat pahalanya. Ya. Membacanya benar, kita akan dibersamai oleh para malaikat yang baik-baik, mengamini doa-doa kita. Ya. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harf. Aku tidak menganggap alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Ya. Ini khusus kalamullah, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, ya, Masya Allah. Ditambahkan lagi ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dibarengi oleh para malaikat yang mulia, yang taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dia masih terbata-bata, yata'ta', terbata-bata. Ya, mungkin ya terbata-bata juga dari bahasa Arab ya, yata'ta itu. Terbata-bata ya. Wa huwa 'alaihi syaq, dia merasa berat ketika membaca itu. Lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya, hitungannya tadi, per huruf 10 kebaikan. Kemudian pahala yang kedua adalah karena kesusahannya itu.
Jadi nggak ada alasan, Pak Ustadz, saya belum lancar. Baca terus. Ya, ngantuk, lawan ngantuk. Gitu ya. Dengan wudhu. Ya, Masya Allah, lawan itu ya. Terus kita mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mujahadah dalam membaca Al-Quran, ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam jalan Allah, maka kita akan mendapatkan dua jaminan. Jaminan hidayah dan jaminan kebersamaan Allah dalam rangka mendukung kita, membantu kita, memberikan perlindungan kepada kita, termasuk juga Allah Azza wa Jalla menolong kita di saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, a'zamun nasi hidayatan a'zamuhum jihada. Orang yang paling besar mendapatkan peluang untuk hidayah, mendapatkan hidayah Allah, maka orang yang paling besar mujahadahnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kalamullah. Ini merupakan cara pendekatan yang paling istimewa. Karena kita mengistimewakan kalamullah. Al-Quran bukan makhluk Allah. Al-Quran merupakan sifat Allah. Kalamullah, ya, ucapan Allah. Maka ketika kita muliakan kalamullah, berarti kita juga mengagungkan siapa yang berbicara itu, yaitu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun akan dijadikan sebagai manusia-manusia yang istimewa, manusia yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi, dan dimuliakan nanti di hari kiamat dengan masuk surga, dengan membaca Al-Quran secara tartil, sebagaimana kita membaca Al-Quran secara tartil di dunia. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita memiliki fokus untuk tilawatul Quran sebanyak-banyaknya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kembali Ramadan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.